Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iputu Hananda Wali Nugraha dari kelas Teknik Informatika 2022 kelas A dengan NIM 2205 1204 030. Sebelum kita masuk ke sejarah internet dan dunia dan Indonesia, kita akan mengenalkan apa itu internet. Internet merupakan sebuah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet merupakan singkatan dari Interconnected Network, memungkinkan kamu untuk berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Pertama, sejarah internet di dunia, itu adalah istilah login, terbentuknya ARPANET, internet protokol, kemudian adanya NSFNet, dan yang terakhir, pengembangan www. Pada tahun 1969, ilmuwan di California, tepatnya di Universitas California, melakukan hasil penelitian berhasil mengirimkan data kode biner pada dua komputer, yaitu log dan in, dan terbentuklah istilah login. Kemudian yang kedua, semenjak keberhasilan itu, pihak dari Universitas California tertarik untuk mengajak pihak lain untuk bergabung, yang dimana gabungan tersebut membentuk proyek yang namanya ARPANET. Yang dimana cara kerjanya itu dengan menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik yang didesain untuk kebutuhan militer, yang dimana untuk menanggulangi sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir. Ketiga, pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer berhasil dihubungkan hingga membentuk sebuah jaringan. Lalu pada tanggal 1 Januari 83, istilah internet muncul dan menerapkan istilah internet protokol. Yang keempat, pada tahun 86, ARPANET digantikan oleh National Science Foundation Network atau NSFNet di Amerika Serikat yang dihubungkan dengan NSFNet, dan ARPANET dibubarkan pada tahun 1990. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang www atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Yahoo, Amazon, eBay juga menyusul tahun 1994, dan sekitar 1994 internet digunakan di Indonesia dan terbitlah Google. Kemudian, dengan masuknya internet di Indonesia, maka muncullah sejarah internet di negara kita sendiri. Yang mana yakni sejarah internet Indonesia dimulai tahun 90-an. Saat itu jaringan internet Indonesia lebih dikenal dengan Paguyuban Network. Pada tahun 1986, tulisan awal internet datang dari kegiatan dari amatir radio, khususnya di Amateur Radio Club ITB, bermodalkan pesawat transceiver HF SSB Kenworth TS430 milik Harya Sudira Pratna dengan komputer merek Apple yang dimiliki oleh Onowe Purbo. Sekitar belasan anak muda ITB berguru pada para senior radio amatir seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, Yos, yang di band 400 meter. Pada tahun 92-94, terdapat beberapa legendaris atau legenda yang tercatat di dalam sejarah awal internet, yaitu MS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono Wipurbo. Pada tahun 92-94, Robi Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data pakai radio yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Teknologi pakai radio tersebut kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, 8, UI, dan juga ITB yang kemudian menjadi tumpuan dari Paguyuban Net. Yang terakhir, pada tahun 2000-an, sejak tahun 2000, AMPRNet Indonesia dikoordinir oleh Onowe Purbo. Kemudian, awal perkembangan jaringan radio Indonesia, yang dimana Robi Subiakto mengaitkan jaringan amatir bulletin board system yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan banyak server agar email berjalan dengan lancar. Kemudian, adapun internet provider di Indonesia pada tahun 94 itu sendiri, yaitu ada Internet Service Provider atau ISP, kemudian ada Indonet, dan terakhir ada Warnet. ISP pertama kali ada di Indonesia dulu adalah IPTechNet
yang secara resmi berdiri dan dimulai pada tahun 94. Ya, muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang kemudian dikemandoi oleh Sanjaya. Indonet sendiri merupakan penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu, mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terbuka internet, waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Di antaranya ada warnet. Adalah sebuah kata yang berkembang di antara para aktivis internet Indonesia pada tahun 97-98 untuk sebuah kios yang memiliki banyak komputer untuk disewakan bagi pengakses internet. Pada masa itu, secara tidak sadar, terjadi perebutan sekatan dari warung internet antara warin dan juga warnet. Dengan adanya internet, adapun manfaat dari internet itu sendiri. Yang pertama, internet merupakan sarana komunikasi yang sangat murah dibanding dengan masa lalu yang jika kita ingin berkomunikasi, maka harus membayar dengan harga yang lumayan mahal. Kemudian informasi yang ada di internet itu tanpa batas atau tanpa sensor yang kita bisa bebas akses. Kemudian dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Sumber tersebut bisa kita dapatkan dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian dengan ada internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Berusaha itu sendiri berusaha untuk mempelajari, mengembangkan, dan juga menciptakan mungkin terobosan baru. Yang terakhir adanya jangkauan informasi dan komunikasi di internet itu yang tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dan memberikan informasi kemanapun dan dimanapun kita akan bisa mendapatkan informasi itu tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Kemudian adapun pengembangan di era abad 21 ini yang dimana kita kenal dengan era sosial media. Yang pertama ada Facebook yang didirikan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg. Kemudian ada Twitter. Media sosial ini dikembangkan oleh Office Corp tepatnya pada Oktober 2006 di San Francisco, Amerika Serikat. Kemudian ada SMS yang dikembangkan oleh kerja sama dua peneliti seluler Prancis dan Jerman pada tahun 1984 Friedhelm Helbrand dan juga Bernard Gilbert, yang dimana SMS tersebut sangat lumrah dan juga banyak digunakan oleh semua orang. Kini SMS tidak hanya sekadar mengirim pesan teks, namun juga bisa mengirimkan pesan gambar, pesan suara, dan juga informasi lainnya. Kemudian ada Instagram yang dibuat oleh lulusan Stanford, yaitu Kevin Systrom. Kemudian ada Gmail yang merupakan layanan surat elektronik milik Google yang diciptakan oleh Paul Buchet. Gmail itu sendiri merupakan update atau pengembangan dari SMS itu sendiri yang sekarang digunakan untuk mengirim pesan secara formal dan juga bisa mengirimkan pesan dengan mencantumkan atau menyiratkan suatu file ataupun data-data lainnya. Yang terakhir adalah Telegram yang dirilis oleh bersaudara Nikolai dan Pavel Durov pada tahun 2013. Yang Telegram itu sendiri memiliki fungsi seperti WhatsApp dan juga SMS yang bisa mengirim pesan suara, pesan gambar, dan juga bisa digunakan untuk telepon dan juga video call. Oke, kesimpulannya. Jadi pemaparan yang di atas atau sebelumnya dapat kita buatkan kesimpulan, yaitu bahwa internet sangat bermanfaat untuk kegiatan dan juga aktivitas kita sehari-hari, yang dimana internet dapat dikatakan sebagai kumpulan komputer di seluruh dunia yang terhubung satu sama lain ke dalam sebuah jaringan. Internet juga dapat dimaknai sebagai perpustakaan besar yang memuat berbagai banyak informasi dunia yang hampir semua aplikasi dapat diakses menggunakan internet, yang dimana kita semakin mempermudahkan kinerja manusia atau kinerja kita untuk bekerja, belajar, serta aktivitas lainnya yang memerlukan internet. Sekian pemaparan tentang sejarah internet dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Saya ucapkan maaf juga jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata yang tidak saya sengajai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.